Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa NU online dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pesan tentang Ramadan adalah bulan latihan buat kita, yang sebetulnya dampaknya itu sangat luar biasa jika dihayati dengan pengetahuan yang luas tentang falsafah kita diperintahkan oleh Allah berpuasa. Secara sederhana di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita berpuasa tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu artinya yang disasar dari ibadah puasa atau bahkan ibadah-ibadah lainnya adalah peningkatan kualitas spiritual yang ada di dalam diri manusia atau peningkatan kualitas rohani kita. Karena manusia terdiri dari dua unsur, yang pertama unsur jasmani dan unsur rohani. Dalam puasa unsur jasmani ini sedikit dikurangi kebiasaan nikmatnya. Dilarang makan, minum, dan hubungan badan bagi suami istri di siang hari. Di sisi lain, disitulah Allah sedang mendidik kita agar kita meningkatkan kualitas rohani kita. Dalam diri manusia ini terdapat kualitas rohani yang sering diistilahkan dengan istilah kolbun. Kalau dalam bahasa Indonesia orang sering menerjemahkannya sebagai hati. Istilah kolbun ini sebetulnya bukan pengertian harfiah hati, apalagi diartikan sebagai segumpal darah. Saya mengartikan kolbun adalah kualitas ruhani atau kualitas spiritual manusia yang memang harus diasah dengan cara ibadah, puasa, dan lain-lain. Yang semuanya itu ada di dalam syariat Islam. Kolbun sendiri terdiri dari berbagai lapisan. Lapisan pertama adalah basirah. Ini yang dalam bahasa Indonesia kita bisa menerjemahkannya dengan mata hati. Tugas basirah ini adalah memberitahu pada manusia bahwa ini buruk, ini baik, ini salah, ini benar. Itu adalah tugas basirah atau mata hati. Setiap manusia pasti secara naluriah memiliki kemampuan itu. Hanya kadang-kadang potensi ini redup karena tertutupi oleh berbagai kepentingan duniawi atau kepentingan materi yang ingin digapai oleh manusia. Setelah basirah ini berfungsi, maka lapisan kedua di dalam hati manusia itu ada yang dikenal dengan istilah domir. Domir ini kalau di dalam bahasa Indonesianya saya sering menerjemahkan sebagai suara hati. Suara hati ini bertugas memerintahkan manusia untuk melakukan atau tidak melakukan. Dia memerintahkan manusia untuk melakukan yang baik, tinggalkan yang buruk. Jalani yang benar, tinggalkan yang salah. Itulah tugas domir, suara hati. Setiap manusia memiliki itu. Hanya sekali lagi suara hati atau domir ini kualitasnya bisa tinggi, bisa rendah, tergantung bagaimana manusia memupuknya. Maka puasa ini bagian dari cara kita memupuk basirah dan domir kita. Domir setelah ia mengatakan lakukan ini yang baik, jangan lakukan yang buruk, lakukan yang benar, jangan lakukan yang salah. Manusia ketika memilih salah satu dari apa yang diperintahkan oleh domir, maka dia akan mendapatkan penilaian dari potensi atau lapisan hati yang lain yang kita kenal dengan istilah fuad. Seandainya saya melakukan yang baik, maka secara otomatis fuad, ini saya menerjemahkannya dengan keputusan hati, itu akan mengatakan kamu baik. Seandainya saya melakukan yang buruk, fuad akan mengatakan kamu buruk. Seandainya saya melakukan yang benar, fuad akan mengatakan kamu benar. Seandainya saya melakukan yang salah, fuad akan mengatakan kamu salah. Ini adalah keputusan hati. Maka di dalam Al-Quran ditegaskan, maka dzabal fuadu maro'a.
Fuad itu, keputusan hati, tidak akan pernah mendustakan apa yang ia lihat. Oleh sebab itu, manusia itu tidak akan pernah bisa menipu dirinya sendiri, tidak akan pernah bisa membohongi dirinya sendiri. Manusia mungkin bisa membohongi orang 10, 20, bahkan jutaan orang, tapi tidak akan pernah bisa manusia itu menipu dan membohongi dirinya sendiri. Karena ada lapisan hati yang sudah saya jelaskan. Pertama basirah, dhamir, dan fuad. Inilah potensi spiritual, potensi ruhani yang kalau dikembangkan akan melahirkan sifat amanah, fatonah, tablik, dan sidik. Yaitu jujur, berintegritas, cerdas, dan juga transparan. Inilah yang merupakan cita-cita sebagai orang beriman, memupuk diri, meningkatkan kualitas spiritual, sehingga menjadi manusia yang memiliki karakter integritas, jujur, transparan, dan memiliki wawasan yang luas. Dan itulah sifat wajib bagi para nabi, atau sifat yang melekat pada diri para nabi yang kita sebagai umat muslim, umat beriman, diperintahkan untuk mengembangkan karakter itu melalui berbagai ibadah yang kita diperintahkan untuk melakukan. Ini sebetulnya filosofi mendasar dari berbagai ajaran atau ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah yang kita wajib melakukannya. Sehingga kita menjadi betul-betul mampu mengembangkan kualitas rohani, kualitas spiritual yang pada akhirnya dalam kehidupan sosial, apapun profesi kita memiliki nilai-nilai penting, yaitu integritas, kejujuran, kemampuan atau memiliki wawasan yang luas, dan juga selalu memberikan laporan-laporan yang sesuai dengan apa adanya. Nah, selama bulan Ramadan kita dilatih untuk itu. Namanya pelatihan, maka hasil pelatihan itu manfaatnya justru akan kelihatan pada bulan-bulan selanjutnya di luar bulan Ramadan. Persis seperti orang di sebuah perusahaan mengadakan satu pelatihan khusus selama 1 bulan untuk bidang marketing, untuk bidang keuangan, untuk bidang produksi. Selama mengikuti pelatihan itu belum kelihatan dampak positif yang mereka dapatkan dari pelatihan itu. Tapi setelah selesai menjalani pelatihan itu, mereka akan kelihatan sekali peningkatan kualitasnya dalam perusahaan, baik di bidang keuangan, di bidang marketing, ataupun di bidang produksi. Inilah makna dari bahwa bulan Ramadan merupakan madrasah, tempat kita melatih diri, tempat kita mendidik batin kita, ruhani kita, supaya dalam bulan-bulan selanjutnya kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang betul-betul berintegritas, jujur dalam menjalani hidup ini. Demikian pemirsa NU Online dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan rahmat, maghfirah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.